Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit. Marah itu ada. Yang gak punya marah cacat juga dia. Sebab marah itu menjadikan orang punya keberanian untuk jihad, untuk berperang, itu marah. Tapi marah yang tepat. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, kita bisa saja marah loh ya. Jangan dianggap orang hebat itu lalu tidak marah. Disebutkan bahwasanya ahli surga wasari ulama firatin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Lihat, surga untuk orang yang bertakwa itu, surga itu disiapkan Allah untuk orang bertakwa. Ternyata disebut orang bertakwa yang ahli surga itu gimana? Bukan orang yang pernah marah, bukan. Di antara dalam ayat disebutkan wal kadhiminal ghaidha. Dia punya marah kemudian menahan amarahnya. Coba. Wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarahnya. Dia mau oh tidak, itu adikku, itu saudaraku, itu umat Nabi. Tidak. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kalau pengen ahli surga, bukan berarti Anda tidak punya marah. Kalau tidak punya marah, mungkin sudah hilang akal kita. Kita ada marah berkaitan dengan pribadi kita. Kalau urusan Allah marah kita nggak boleh diredam-redam, harus marah kita perkobarkan untuk bisa menegakkan kebenaran. Itu babnya beda. Sekarang urusan pribadi kita diganggu, kita dicaci, kita di Allah, hak kita diambil, kita difitnah, kita digunjing. Urusan pribadi. Maka apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Setelah menahan amarah apa cukup? Oh enggak cukup. Kalau hanya Anda tahan-tahan saja, jangan-jangan bertahan sehari besok meledak, lebih serem lagi. Tapi setelah wal kadhiminal ghaidha kita menahan, ternyata harus sampai kita masuk tingkat selanjutnya wal afina anin nas, aku maafkan dia. Wal afina anin nas, aku maafkan. Ternyata memaafkan saja kadang belum beres, kadang masih ada sisa-sisa kekotoran hati yang mungkin akan tumbuh kembali menjadi kebencian. Setelah wal afina anin nasi, setelah memaafkan kepada manusia, masuk tingkat selanjutnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Kita diganggu sama orang malah ngebaikin, ngasih sesuatu, mendoakan dengan doa kemuliaan. Itulah ahli surga. Pengen masuk surga atau tidak kira-kira? Berarti semalam ini kita belajar masuk surga babnya bab ayat ini saja. Makanya tolong dilacak. Anda marah dengan siapa hari ini, minggu lalu, tahun yang lalu? Masih ingat tidak orang yang pinjam duit nggak balik-balik? Sudah pinjam duit, janjinya bulan ini, di bulan yang dijanjikan nggak datang-datang, dia nggak ngasih kabar, ditelepon malah direject. Aduh, Anda datang ke rumahnya, katanya nggak ada kata anaknya, cuman sandalnya lengkap, berarti dia keluar nggak pakai sandal. Anda penasaran, jangan-jangan di rumah diem-diem Anda lewat belakang, tak tahu Anda melihat di belakang dia lagi ngitung duit. Gara-gara Anda datang marah, ngapain kau kesini? Melengos, kelihatan gelang kalungnya kalau emas, sambil marah, ngapain kau kesini? Marah, ditutup pintunya keren. Ujian Anda saat ini mau dites. Anda marah kan? Karena Anda manusia. Cuman dengan marah Anda ayo menuju surga. Wal kadhiminal ghaidha. Ya Allah, aku dulu minjemin dia kan karena Allah ingin dapat pahala. Kalau sudah niat saya dapat pahala, kenapa saya rubah? Kalau saya marah-marah hilang pahala, aku tambah susah. Wal kadhiminal ghaidha. Ya Allah, pusing. Akhirnya belum bisa. Akhirnya walafina anin nas, aku maafkan dia. Maafkan belum beres, sekarang masih ada sisa-sisa. Kurang ajar bener tuh orang. Tak transfer duit besok. Berat. Ya ilmu surga kok enteng. Makanya malam ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memangkas seperti itu. Makanya para kekasih Allah itu kalau dijahatin justru ingin berbuat baik. Makanya kalau Anda punya ulama, habib atau ustadz, kok tiba-tiba ngasih hadiah kepada Anda, itu jangan GR. Jangan-jangan Anda itu baru nyakitin dia, cuman dia itu ingin mengobati hatinya biar gak dendam sama Anda. Hati-hati. Jangan GR. Maksudnya apa? Para kekasih Allah tuh gak akan menampakkan kebencian. Diganggu sama orang, dia tidak menampakkan. Yang memusuhi dia ada marah. Kalau ada yang mengatakan aku tidak punya
punya dendam, oh bukan manusia. Justru kemuliaan manusia bisa melambung tinggi karena dia punya hawa nafsu yang diperanginya, sehingga bisa melampaui malaikat. Ada hawa nafsu, bahkan kadang dia punya kekuatan. Saya punya jabatan, kalau mau gila siap bisa dia, tapi dia ingat wal kadhiminal ghaidha. Tapi ini ilmu berat. Kita mulai dari mana? Kalau tadi kami contohkan muhsinin berbuat baik, bisa saja berbuat baik dengan memberikan uang dan sebagainya. Cuma kita mulai malam ini berbuat baik yang ringan saja. Sekaligus kita mengantisipasi problem hari ini. Problem hari ini kita problem mudah caci maki, problem olo-oloan. Orang anak kecil bisa mencaci ulama hari ini, anak kecil bisa mencaci ustadz hari ini, orang bodoh bisa mencaci ulama hari ini karena media sosial. Lihat komentar video gak cocok langsung komentar. Biasa orang hari ini berkata-kata kotor, baik dengan lesannya atau dengan tangannya. Hari ini sudah biasa. Suatu ketika saya coba mengetes, coba lihat, coba kita cari video yang paling bagus kalimatnya. Satu orang kalimatnya indah, gak ada masalah. Coba dilihat di komentar, ada yang mencaci dan mengolok. Memang manusia sudah biasa diajak berantem. Ya gara-gara tadi pemilihan umum yang salah caranya. Gubernur pilihan gubernur berantem. Makanya saya juga ada pesan politik kok kepada para calon-calon tim-tim sukses. Saya sering guyon, hei tim sukses, Anda ini tulus atau tidak tulus? Oh tulus karena Allah. Bener nih, kalau tulus karena Allah nggak dikasih jabatan loh ya, diem dia. Oh berarti Anda tidak tulus. Ya gimana Bu, ya sudah ada, intinya ngaku tidak tulus, cuman nggak tulus tapi yang bener. Gimana Bu yang nggak tulus yang benar? Sudah begini, kalau kamu tim sukses paling tidak begini. Hei tim sukses semua yang dengar saat ini, atau tim sukses dimanapun kalian berada, kalau kamu jadi tim sukses, bosmu, calonmu presiden, gubernur, bupati, wali kota, hei tim sukses, ingat, sebutlah kebaikan bosmu sesuai dengan yang kau ketahui, sampai disuruh saja, jangan menyebut kekurangan calon yang lain. Itu saja. Pakai rumus ini sederhana. Sebab kalau biasa mencari kesalahan orang itu problem, sehingga dugaan pun dijadikan kesalahan. Akhirnya nggak ada ujungnya, semua caci maki. Maka tim sukses, sebut kebaikan bosmu sesuka hatimu sesuai dengan pengetahuanmu, dan jangan berdusta. Cukup sampai di situ. Jangan menyebut kekurangan calon yang lain. Setelah itu apa? Bisa minum teh bersama. Karena nggak ada caci maki. Kalau dicaci dia balas caci maki olo-oloan. Sehingga tadi ada siapa cemprong sama siapa tadi? Nah, itu naudzubillah. Kalau kok bodoh banget orang mau berantem terus. Wong sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita berpikir nih. Nah ini kita sudah biasa seperti itu bermusuhan. Nah sekarang kita harus punya bagaimana, apa langkah kita untuk membersihkan itu semuanya. Anda sadar ini bahaya pada kita saat ini. Kita biasa berantem. Lihat, kalau sudah biasa berantem di luar, di rumah kita pun gampang kita berantem dan mencaci. Karena di luar kita biasa mengolok. Mungkin saya seorang tim sukses mencari-cari kesalahan lawan, dan karena kita biasa terlatih otak saya, pikiran saya mencari kesalahan orang, sampai di rumah langsung nyaci istri saya karena saya mencari kesalahan istri saya. Lihat, coba aja tim sukses yang paling ganas mencaci orang lain, langsung aja masuk ke rumah tangganya, pasti istrinya juga sakit hati karena dia biasa dengan kekotoran hati. Maka hindari, hei hamba Allah, pastikan lisanmu tidak menyebut kejelekan siapapun dari hamba Allah. Bahkan kalau perlu setiap hari Anda bersedekah kepada fakir miskin, lalu Anda minta kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu dari mataku. Aku tidak ingin melihat kekurangan siapapun dari hambamu, ya Allah. Para kekasih Allah tuh doanya begitu. Karena kalau saya melihat kekurangan Anda, saya sedih, atau Anda melihat kekurangan saya, nggak mau ngaji. Kita ingin ditutup kekurangan orang lain dari mata kita, yang bukan caci maki dan olok-olokan. Maka kunci terakhir, bahwasanya mulailah kita pasti membalas dengan kebaikan. Ada 3 model manusia loh begini ya. Dihadapkan Nabi dikisahkan, ya Rasulullah, ada orang jahat sama saya, bagaimana kalau saya balas? Kan seolah-olah masuk akal, kalau dia jahat saya balas. Apa kata Nabi? Kalau kau membalas, kau sama kayak dia, nggak ada kelebihannya. Satu lagi, ada orang berbuat baik, saya balas dengan kebaikan, gimana? Ya orang berbuat baik harus dong, itu mah biasa. Yang hebat bagaimana? Yang hebat adalah ada orang yang jahil jahat kepadamu, kau balas dengan kebaikan, itu baru. Ada orang mencaci kita, oh akan saya balas dengan kebaikan, dan itu berlatih, ilmu berat. Tapi
sebetulnya tidak berat kalau kita selesai nanti pelajarannya sampai tuntas, insya Allah ringan, jangan khawatir. Anda berasa berat nanti akan ringan di ujungnya. Mula-mula pastikan Anda, pokoknya hari ini Anda pastikan kalau Anda punya, Anda cari setelah itu siapa yang punya merasa dengan Anda, tetangga, mungkin mantan istri, mantan suami, yang punya mantan-mantanan itu jangan sampai anak jadikan ahli neraka. Sebab kadang seorang istri begitu marahnya dengan mantan suami, anaknya racuni. Tahu nak kamu, ayahmu dulu dari dulu masuk sampai anak yang benci ayahnya. Hei mantan istri, sejahat apapun mantan suamimu, jangan kau jadikan anakmu ahli neraka dengan membenci bapaknya. Kalau anakmu tahu kejahatan ayahnya, justru engkau wahai istri yang solehah, kau kuatkan hatinya. Iya sayang, ayahmu kepleset seperti itu. Ingat, jangan kau benci dia. Ingat, kalau kamu sukses nanti, kau harus jaga ayahmu ya. Ingat, begitu bukan tahu enggak dari dulu nak, waktu kamu di kandungan, macam-macam, kemana-mana kisahnya. Sama seorang suami kadang begitu, tahu enggak, ibumu dulu tuh ditanamkan kebencian. Termasuk diantaranya, mohon maaf, ini ada kecerdasan, mohon maaf. Kadang seorang ibu menjadikan anaknya pembenci. Contoh, seorang laki-laki punya istri, meninggal dunia, dan dia punya anak, lalu menikah lagi dengan istri yang kedua, punya anak. Karena ini istri yang busuk, anaknya itu diajari benci kepada abangnya yang seayah. Dan alangkah banyaknya ibu kayak itu. Itu kadang-kadang, apalagi madu, mohon maaf, urusan poligami jangan bikin main-main. Jangan laki-laki main-main poligami, jangan istri gampang dikit ngomong jangan poligami, biarkan poligami karena syariat. Kadang ada orang sok ini laki-laki dikit-dikit poligami, main-main poligami, jangan rendahkan poligami. Hai kaum laki-laki dan kaum wanita, jangan dikit-dikit abang jangan, biasa saja, karena tanggung jawab poligami adalah berat. Kaum laki-laki, saya ngomong misalnya yang berpoligami, seorang suami punya istri satu, punya anak dua, istri yang kedua punya anak dua. Wah, ini kadang-kadang grup-grupan. Istri yang pertama ngajari anaknya agar benci kepada saudaranya, tertanam kebencian. Kau jangan di sana, jangan ketemu dia. Manggil anaknya, anak tirinya, jangan ketemu dia, nggak boleh. Sehingga anaknya tumbuh dengan kebencian, sukses bersama iblis, sehingga setiap ketemu orang gampang benci dan dengki. Tapi seorang ibu yang solehah, anakku sayang, ayahmu memang menikah, atau anakku sayang, memang abangmu ibunya beda dengan kamu, ibunya ini sudah meninggal, kamu harus semakin sayang kepada dia ya sayang ya. Ibunya sudah meninggal, itu abangmu loh ya, karena ayahnya sama dengan kamu. Umi tidak ridho kalau kamu musuhan dengan dia, biarpun ibunya beda, kamu harus makin sayang. Itu baru ibu sukses, bukan ngajari permusuhan. Dan sebetulnya kita ingin membuat banyak contoh, karena model-model kisah kebencian itu model-model. Ada yang rebutan waris gak beres-beres. Oh, waris itu ada setannya, bukan urusan duitnya yang banyak, tetapi setannya yang gede. Kadang si fakir nyungsep itu rebutan dikerobek sama meja patah kaki, yang penting masuk neraka. Bahkan kalau sudah rebutan waris gak pandang apa itu orang bodoh atau orang pinter. Kiai meninggal dunia, punya anak dua jadi ustadz muda, rebutan kantin pondok. Ini ada permasalahannya, hati yang rusak. Cuman sudah dibilang waktunya tinggal 5 menit, saya tidak bisa pusing. Ini bagian, kalau mau marah-marah ke dia ini, dia sudah ngasih kabar, ya 5 menit lagi. Belum tuntas, kalau belum tuntas ganjel di hati ini. Mohon maaf saya tambah sedikit. Kalau belum tuntas nih, jadi lihat, biasakan. Pokoknya sekarang Anda cari siapa yang Anda pernah marah dengan dia, sekarang baru kita praktek ilmu. Pastikan Anda bisa doakan dia. Sudahlah, Anda kalau ngasih duit mungkin Anda termasuk golongan orang pelit, nggak usah pakai duit dulu, tapi pakai doa. Pastikan kalau Anda punya masalah tadi, orang minjem duit nggak balik-balik tadi, atau mantan suami tadi, mantan istri tadi, atau saudara yang rebut waris Anda, anjab nanti malam ya, nanti malam Anda sholat ngambil air wudhu yang khusyuk, sholat 2 rakaat lalu mengadakan tangan, ya Allah, itu orang kurang ajar banget kepadaku ya Allah, ampuni dia ya Allah, tambahkan rezekinya ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah. Mulailah dengan cara semacam ini. Berat atau mudah, Bu? Berat, memang berat, Bu. Ada yang mudah tadi, ngomong mudah, pasti Anda bohong.
Ini berat. Kalau ngomong gampang berarti nggak serius ya. Bayangin orang pinjam duit nggak balik-balik, nyaci maki Anda, lalu Anda doain, nggak gampang. Yang ngomong gampang nggak bisa sembuh. Ini berat. Ustadz pun juga berat, semuanya berat. Karena apa? Umum pangkat tinggi. Waliullah itu bukan orang yang disanjung-sanjung karena banyak ibadahnya, banyak sholatnya, bukan. Tapi yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hatinya dibebaskan dari benci dan dengki serta dendam. Itulah qalbun salim, salamatus sudur, hatinya bersih. Kita pengen jadi wali, biarpun nggak pakai jubah, nggak pakai imamah, biarpun mungkin Anda setiap hari hitung duit, kebanyakan duit, tapi ternyata Anda waliullah yang punya hati bersih tadi. Bagaimana ini? Oh berat lah, kok ilmunya ilmu berat begini. Saya ilmu yang ringan-ringan deh, ini berat. Saya orang kurang ajar, siapa saya harus saya doain? Dia terang, dia kurang ajar banget, ngat. Tidak bisa. Oke. Memang ini pelajaran berat. Saya menggambarkan proses ini adalah seperti ada dokter di sini, proses operasi berat. Operasi berat, Anda tahu ini proses operasi berat. Operasi berat itu nggak begitu mudah, nggak mudah langsung dibedel. Ibu yang operasi sesar langsung ada yang berani, oleh Bu dokter, sudahlah saya itu orangnya kuat, berani, sudah langsung dirobek aja. Nggak bisa, harus pakai obat bius. Nah, sekarang akan kami kasih obat bius. Tolong jangan kedip Anda kedip obat biusnya hilang. HP-nya taruh dulu. Ini obat bius paling penting ini. Kalau Anda menelan obat bius ini, lihat, Anda bersihkan hati Anda begitu mudah. Telan obat bius ini, Anda akan dibius nanti, just baru nanti siap dioperasi. Kalau belum menelan obat bius, bingung, kurang ajar banget dia, ngambil waris saya dan doain baik, pinjam duit nggak ada. Sekarang telan obat bius. Kalau sudah masuk, serap obat bius Anda, lihat begitu mudahnya Anda mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Obat biusnya, lihat dosisnya pas, karena yang membuat obat ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat sabda Nabi, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang yang mendoakan orang lain, yang orang itu tidak ada di hadapannya. Para ulama menjelaskannya, tidak ada di hadapannya dua model. Memang dia nggak ada di hadapannya karena jauh, atau tidak ada di hadapannya karena dia lagi tidak akur, tidak akrab, tidak baikan dengan dia. Kalau ada orang mendoakan orang mukmin, orang lain yang tidak ada di hadapannya, malaikat mendoakan, malaikat serempak mendoakan, walaka bimitrin, kamu mendapatkan sama seperti yang kau panjatkan. Nah, ini para ulama memahamkan bahwasanya ini loh doa yang sangat dikabul. Ada doa yang sangat dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain. Ada sebagian pengen berdoa nanti nunggu mau umrah dulu. Kapan umrahmu? Semoga bisa umrah dengan cepat semuanya. Tapi ngapain nunggu umrah? Ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, adalah dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita, atau orang yang tidak ada di hadapan kita. Kalau kita doakan orang yang tidak di hadapan kita itu lebih tulus. Kalau kita mendoakan orang di hadapan mata kita, itu kadang-kadang nggak bener, itu kadang-kadang jilat. Contoh, ada orang Pak Haji ngasih sarung kepada Anda, langsung Masya Allah, terima kasih Pak Haji, alah minta tambahan baju koko, jangan-jangan ya. Tapi kalau ternyata sarung dibawa pulang ke rumah waktu tahajudan, ya Allah, ini Pak, ini orang baik banget ngasih saya lagi butuh-butuh, ya Allah berikan rezeki yang banyak dan sebagainya. Malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Nah, ini para ulama mengatakan mujarab, dan kita dapat dulu kami mujarab. Makanya kalau kita pengen punya hajat susah, kita cari siapa kurang ajar sama saya. Kalau nggak ada jadi bingung nanti. Nah, karena bingung, kita mengandalkan kita banyak dosa, banyak salah doanya, tapi kalau dengan cara mendoakan orang yang bermasalah dengan kita, subhanallah, langsung dikabul oleh Allah dengan mudah. Kemudian yang kedua, di samping doa mudah dikabul, yang kedua ini loh yang kami sebutkan, hati mudah legowo.
Anda doakan dia, ya Allah itu kurang ajar banget sama aku, ya Allah tambahkan rezekinya, semoga suaminya tambah sayang, akhirnya suami Anda juga tambah sayang kepada Anda. Ini harus kita yakinin, karena Nabi yang bersabda, kalau Anda ternyata masih menunda-nunda doain orang lain dengan doa kebaikan, wah repot, Anda tidak akan sembuh, penyakit terus akan berkembang. Mendoakan dengan doa kebaikan. Dan juga perlunya kami hadirkan ilmu mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, ini juga untuk mengekang mulut kita agar tidak gampang mengutuk orang lain, mencaci orang lain. Karena hari ini kita sudah biasa caci maki. Amalkan ilmu ini. Pastikan Anda tidak mencaci siapapun, pastikan Anda tidak mengolok siapapun. Tahun ini kita akan lihat tahun damai, dan kita akan jadi juru damai di negeri ini. Jangan menyebarkan permusuhan. Biarpun Anda seorang ustaz, pastikan yang Anda ucapkan tidak menjadikan orang bermusuhan. Saya tadi ngomong sama Pak Dandim sama Pak Polres, tugas yang menjamin keamanan bukan tugas Pak Kapolres sama bukan Polres kepolisian sama tentara saja, tapi Ustadz punya tugas penting. Jangan mengucapkan kalimat yang bikin orang bermusuhan. Kita harus waspada. Sok membela agama misalnya, sok saya menegakkan kebenaran misalnya, tapi kalau nyakiti orang lain, apakah Nabi mengajarkan semacam misalnya? Tapi ingat, jangan suudon kepada orang. Ini adalah untuk diri Anda sendiri, jangan nyalain orang. Kita ingin belajar membersihkan hati masing-masing, hati kita. Jelas, jadi Anda bisa mendoakan orang lain, insya Allah hari ini sudah mulai reda ya. Anda punya hajat, yang punya utang angkat tangan. Malu, padahal kalau Anda tangan langsung bebas nanti. Yang punya masalah dengan keluarganya, doain orang lain. Pokoknya Anda doain dengan doa kebaikan. Pastikan pulang dari tempat ini Anda bisa. Kemudian saya kasih bungkasan obat nyerinya. Kayaknya harus pakai obat nyeri setelah dioperasi, karena masih sakit. Ibu habis operasi sesar, nyeri ya, gerak. Batu aja sakit kan? Batunya ditahan. Nah, biar gak sakit habis operasinya. Yang pernah ngerasa operasi mesti ngomong, saya pernah dioperasi, mungkin dikit-dikit. Operasi dikit aja yang begitu. Bukan sesar, masa sesar? Bukan. Jadi saya kasih obat nyeri, biar Anda plong betul dengan umat Nabi Muhammad. Ingat, suatu ketika nanti Anda akan dibangkitkan di padang mahsyar tanpa terkecuali. Anda akan dibangkitkan di padang mahsyar, hei yang di sana, hei yang di sini akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dan Anda tahu bagaimana keadaan padang mahsyar. Padang mahsyar mengerikan, menakutkan. Orang munafik, orang-orang kafir di padang mahsyar merasakan panas yang dahsyat sampai mereka berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus masuk neraka jahanam. Dia tidak mengerti kalau neraka jahanam lebih pedih lagi bagaimana. Cuma karena begitu dahsyatnya padang mahsyar, mereka ngomong seperti itu. Akan tapi ternyata ada nanti di saat hamba-hamba Allah di hamparan mahsyar, ada seruan dari Allah Jalla Jalaluh, yang seruan itu berbunyi, Allah menyeru, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang waktu di dunia hidupnya dengan cinta tanpa benci dan dengki, mana. Kemudian setelah Allah menyeru seperti itu, orang-orang yang hidupnya di dunia memerangi kebencian dan dengkian kayak tadi, Anda yang ngamalkan ilmu ini, tiba-tiba Anda mendengar seruan ini, lalu Anda tiba-tiba berkumpul. Setelah Anda berkumpul kemudian diseru, setelah berkumpul diseru untuk meluncur ke surga yang katanya padang mahsyar, yang disebutkan padang mahsyar bagi orang kafir lebih dari 50.000 tahun, sementara 50 tahun pun dia panjang ribuan tahun. Akan tapi bagi Anda yang hari ini sadar akan ilmu kemuliaan ini, yang sadar ilmu cinta ini, yang sadar ilmu damai ini, ternyata orang-orang itu tiba-tiba berkumpul kemudian diseru oleh Allah, meluncurlah engkau ke surga. Dikatakan yang padang mahsyar katanya waktunya panjang bagi orang-orang seperti Anda, ma baina dhuhri wal asri, ternyata seperti kilat antara waktu zuhur dengan asar. Saya bayangkan setelah itu, saya jadi pendendam di dunia. Anda pernah dengar orang kalau lagi marah, demi Allah aku tidak rela, tak tuntut nanti di akhirat, ada enggak? Kalau itu calon mantu Anda, batalin. Kalau itu calon mantu Anda, batalin langsung. Bahaya punya mantu kayak begitu. Wah serem banget. Calon suami batal, calon istri, wah serem, berdendam begitu. Ngapain dinikahi? Wong dendam, demi Allah aku tidak rela, tak tuntut nanti di akhirat. Waduh serem banget tuh orang.
Dan di akhirat memang kita boleh menuntut. Sampai ayam jago yang dolim dengan ayam jago yang lainnya diizinkan Allah dibangkitkan untuk menuntut. Dan kita pun diizinkan. Bayangin saya Yahya tuntut tuh orang yang pernah kurang ajar kepadamu. Dan kau dulu ingin menuntut, diizinkan saya nuntut. Hei kau nyakiti aku dulu. Hei. Setelah selesai saya noleh. Loh, rombongan tadi sudah menuju ke surga, saya ketinggalan. Saya bayangin begini, akhirnya saya berpikir, wah, kalau begini caranya, saya tidak akan tuntut di akhirat. Kalau ada orang berbuat salah kepadaku, urusan pribadiku, saya tidak akan tuntut di akhirat. Lebih baik saya maafkan biar jadi pahala. Yang sudah melakukan atau yang akan datang, yang berbuat salah kepada kami, saya maafkan. Saya ikrar sampai hari ini pun, tidak akan saya rubah ikrar itu. Saya tidak akan nuntut di akhirat, karena saya tidak mau ketinggalan. Ketinggalan di padang mahsyar nggak enak. Orang pada masuk surga berkilat gara-gara dendam. Di dunia sudah nggak enak, di akhirat juga ketinggalan. Anda mau ketinggalan di akhirat? Yakin? Sudah, obat anti nyerinya sudah selesai. Tinggal sekarang pulang ke rumah masing-masing, ambil kertas, catat siapa orang-orang yang kurang ajar kepada kita. Tapi tulisannya yang baik, jangan dibilang begitu. Bilangnya ya ini orang-orang cintai, orang-orang aku sayangi gitu. Setiap malam ada kembur dengan bacaan doa ya Allah. Makanya Ustadz sering doain Ustadz yang lain. Ustadz sama Ustadz ini, pedagang doain pedagang yang lain. Calon ini doain calon yang lain. So, calon dengan calon, musuhnya calon. Ustadz dengan Ustadz. Kemudian ya itu biasa. Beres insya Allah. Berat. Masih berat kira-kira? Kalau sudah dikasih obat bius kemudian dikasih obat nyeri kok masih Anda belum bisa, ternyata masih berat, sederhana. Langsung Anda ambil cermin, langsung ambil cermin. Kemudian setelah Anda lihat cermin, lalu Anda katakan, hei Abu Jahal, kau ini susah diajak baik. Belum beres juga? Nggak tahu saya, adakah yang lebih jahat dari Abu Jahal? Selesai insya Allah. Ilmu kita hari ini ilmu serius, bukan sekedar kumpul-kumpul. Anda pulang yang punya urusan warisan beresin sebelum Anda mati dalam keadaan punya kezaliman kepada saudara. Semoga banyak umur semuanya. Yang punya permasalahan harus segera diberesin. Baik, ini saja yang bisa kami ucapkan. Masya Allah, kami ucapkan kepada semua yang ikut andil dalam mensukseskan acara ini, mobil khusus Bapak Bupati. Dan kami seru juga, kami tadi bincang-bincang dengan Bapak Bupati bahwa kami punya program dari Jambi, ingin buat sekolah, program pendidikan pondok pesantren. Akan tapi, dan kami ajak semuanya untuk bergabung, tapi dengan catatan yang pertama, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru dan ustadz-ustadz, awas, jangan meninggalkan gurumu lalu pergi kepada kami. Dan kami tidak akan terima, karena orang seperti itu adalah pengkhianat. Saya tidak akan mau orang semacam itu. Ingat, kami ingin buat program di sini. Tapi ingat, yang sudah punya ikatan dengan guru, Anda harus makin erat dengan guru Anda. Dengan kami Bapak bonus saja. Kami ingin buat pondok pesantren. Kami rindu barangkali ada yang punya tanah berapa hektar. Saya ingin bangun gedung di atasnya. Nah, tapi bagi yang sudah punya ikatan dengan guru, maka segera bergegaslah, bergabung semakin erat. Bahkan kalau perlu Anda menyambung antara guru Anda dengan kami. Yang pertama. Yang kedua, saya bisik kepada Pak Bupati, saya ingin buat program, tapi program saya ini istimewa, tidak ada hubungannya dengan uang pemerintah. Saya sampaikan beliau, kalau ada pejabat bergabung dengan kami tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Jangan diambilkan dari duit negara, tapi kami rindu yang dari kocek Anda, agar Anda yang selamat, Anda mulia. Jadi pesantren kita tidak ada hubungannya apakah harta pemerintah haram atau tidak. Kami tidak mengatakan harta pemerintah haram, akan tapi kami punya prinsip. Kita itu, kalaupun kita tidak bisa membantu pemerintah, paling tidak jangan ngambil barang apa harta pemerintah. Maka termasuk sekolah-sekolah formal kita juga kita upayakan agar kita tidak mengambil dana bos dan sebagainya, biar dipakai yang lainnya. Maka biar tahu bahasanya, alhamdulillah kita di beberapa tempat ada bupati, wali kota nyambut kan. Tapi ingat, yang saya rindu dari kocek Anda, kocek Pak Bupati, kocek Anda, bukan dari duit negara. Itu prinsip kami. Kenapa? Kami yang rindu Anda yang masuk surga, Anda yang selamat, Anda yang sukses. Jelas? Kami cinta semuanya. Kami cinta Pak Bupati, Pak Kapolres,
ada Pak Dandim ada di sini, hebat. Kemudian ada guru-guru masyayikh yang ada di sini, semuanya tidak kami sebut satu-satu, masya Allah. Dari sebut beliau syekh kita, guru kita, beliau muridnya Syekh Yasin Patani, banyak ulama di sini. Tapi ingat, yang sudah punya guru, Anda jangan putus dengan guru Anda. Kami tidak mengajari orang berkhianat. Insya Allah ini saja yang bisa kami hadirkan. Kemudian kami undang dari jauh. Jauh itu di saat tidak ada niat, biarpun tetangga samping rumah, kalau sudah nggak ada niat, jadi jauh nggak nyampe-nyampe. Tapi biarpun jauhnya jarak, tapi kalau hatinya semangat akan nyampe. Kami undang Anda untuk bisa menghadiri Maulid Akbar tahunan. Jadi Maulid Akbar selaku silaturahmi nasional di Al-Bahjah, Center Al-Bahjah Pusat. Sebab Al-Bahjah ada di mana-mana, ada Al-Bahjah di Jawa Tulungagung, Blitar, Pekanbaru, Bengkalis, ada di pusat. Ini Maulid Akbar setiap Ahad Rabiul Awal pertama. Silakan Anda ingin datang ke sana, bismillah, untuk berbondong-bondong bersama di sana untuk mengadakan Maulid Akbar di sana. Kemudian juga ada program-program yang lainnya. Ada Al-Bahjah punya program. Kami juga rindu untuk buat stasiun radio, tapi ada radio juga masya Allah yang meleleh kita. Dan kita rindu ingin punya stasiun radio di setiap kota. Alhamdulillah radio Al-Bahjah sudah banyak. Ada di Aceh ada berapa, ada di Batam sampai Singapura sana, ada di Pekanbaru, ada di Banjarmasin, ada stasiun radio, ada di Bogor, ada di banyak stasiun radio. Kita juga pengen kalau ada stasiun radio, kita bisa merindukan, kita beli atau bagaimana menghadiri stasiun radio, bukan abal-abal, yang saya resmi dong. Ada di sini di Tanjung Jabung Barat, di Kuala Tunggal. Kita ingin stasiun radio. Untuk televisi alhamdulillah sudah ada Al-Bahjah TV, kita dengan beberapa satelit akhirnya sudah bisa di cover, bisa menjangkau seluruh Nusantara, bahkan bisa di luar negeri. Bisa ada di Al-Bahjah TV. Ini pun juga disiarkan di Al-Bahjah TV. Anda sudah waktunya berhijrah. Bukankah ini tahun baru hijriah? Harus Anda hijrah. Tontonan di rumah Anda harus berubah. Masa hadir ngaji sampai di rumah tontonannya masih saja itu sudah ada Al-Bahjah TV. Kenapa Anda tidak hijrah pada Al-Bahjah TV? Yang penting nanti kalau saya ditanya oleh malaikat, bertanya, hei Yahya, kau banyak ceramah, tapi kau tidak pernah tapi bagaimana umat sesat dengan televisi? Kita tadi ngomong, wahai malaikat, saya sudah buat televisi, cuman mereka aja nggak mau dengar televisi. Tinggal gitu saja, urusan Anda sendiri. Sudah ada Al-Bahjah TV, semangat. Apa itu? Oh, ada buku, kita ada beberapa buku karya tulis, ada buku-buku yang tidak tahu di mana, sana di sana. Maksud kami adalah agar kita semakin nerang. Anda tidak cukup bertemu saat ini, bertemu di sini, bertemu di buku kami, bertemu di media kami, bertemu di hati, bertemu dalam panjatan doa. Insya Allah ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Kami mohon wahid yang maha kasih, mereka datang ke tempat ini karena hati mereka yang baik. Jaga hati mereka ya Allah, jaga hati mereka ya Allah. Muliakan mereka dalam diri mereka, muliakan di keluarga mereka ya Allah. Mereka datang dari tempat yang berbeda-beda ya Allah. Mereka datang ke tempat ini karena Engkau yang mengizinkan mereka datang. Engkau telah pilih mereka, maka kami mohon ya Allah, abadikan pilihan ini ya Allah, sehingga mereka terus Engkau pilih dan Engkau pilih menjadi manusia mulia, menjadi manusia bahagia di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Bahagia di diri mereka dan bahagia di keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman wahid yang maha kasih ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Kami ingin hidup kami indah dengan cinta, maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, zalim pada kami, aniaya pada kami, menfitnah kami, menggunjing kami ya Allah, berprasangka buruk kepada kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Dan
Dan kami mohon ya Allah, jangan hukum dia karena berbuat salah kepada kami. Kami tidak rela kalau ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ganti dengan cinta. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jika ada di antara mereka yang tersinggung perasaannya, tersakiti hatinya oleh kalimat kami mohon ya Allah, ganti dengan kebahagiaan ya Allah, ganti dengan kemuliaan ya Allah, dan lapangkan hatinya agar memaafkan kami dan maafkan kami, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup indah dalam cinta karenamu ya Allah. Kami tidak ingin hidup dengan permusuhan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris ya Allah, yang sangat banyak orang berebut waris. Perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir, jika kakak adik dengan atau saudara dengan saudara yang saat ini berebut waris, kami mohon berkat majlis mulia ya Allah, lembutkan hati mereka yang semula bermusuhan dengan saudara, jadikan malam ini adalah mereka berdamai, saling mencintai, sehingga mereka tidak akan berbuat zalim kepada saudaranya. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab percecokan dan perselisihan. Jaga negeri ini ya Allah, jauhkan negeri ini dari pertumpahan darah. Dan kami mohon, pilih kami untuk menjadi juru damai di negeri ini ya Allah. Pilih kami untuk menjadi juru damai, yang damai dalam diri kami, damai di keluarga kami, damai di masyarakat kami, damai di negeri ini, damai di dunia, hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu. Maka kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan di hati kami kepada pasangan kami, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun dari cinta itu ya Allah, karena kami takut dengan berkurangnya cinta lalu berkurang pengabdian kami ya Allah. Dengan kurangnya cinta kami kurang sabar. Kami tidak ingin ada kurang cinta di hati kami. Cinta hanya darimu, Engkau memberi cinta wahai Zat yang maha agung. Maka kami mohon, kuatkan kecintaan kami kepada pasangan kami, dan cukupkan kami dengan yang halal darimu, hingga kami tidak melirik kepada yang haram. Yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Maka kami mohon ya Allah, jika ada yang ada di kiri kanan tempat ini, di kota ini, ada hambamu yang sering meninggalkan salat, kami mohon ya Allah, sungguh kami mencintai mereka, ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat ya Allah. Yang sering meninggalkan salat, ampuni dan jadikan ahli salat. Yang mendengar suara ini, jadikan ahli salat. Yang pernah minuman keras ya Allah, hentikan ya Allah dan ampuni dia ya Allah. Kami tidak rela jika ada di kota ini ada orang masuk neraka karena minuman keras. Dan jauhkan kami ya Allah dari makan riba, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kuhinakan itu ya Allah, zina yang hina itu ya Allah. Begitu mudahnya hari ini orang terpeleset dalam zina. Akan tapi ya Allah, jika seorang hamba sudah kau lindungi, tidak akan terjerumus dalam zina. Maka jaga kami semua ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kuhinakan itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, malam ini juga bencikan kepada zina ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, rindukan untuk taubat, ampuni dosanya, tutup aibnya di dunia hingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Dan kami mohon jaga mata kami dari melihat yang haram. Dari inilah kerusakan hati kami, rusaknya syahwat kami. Maka kami mohon jaga mata kami ya Allah, yang telah melihat yang kau haramkan ya Allah. Sungguh ya Allah, dengan dosa-dosa itu sudah cukup jika engkau ingin menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami, jaga mata kami, ampuni dosa mata kami dengan dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah. Engkau maha tahu dosa kami, ampuni ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa ya Allah, kami takut menghadapmu dengan maksiat ya Allah. Engkau maha pengampun dan Engkau maha kasih. Pandang kami dengan kasih sayangmu. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, yang jualan, yang siapapun yang menghantarkan, sopir, yang nyupir taksi, kendaraan, semuanya, kami mohon selagi mereka ikut ada hubungannya dengan acara mulia ini, muliakan mereka ya Allah. Yang sempit rezeki, lapang
dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, jika mereka sudah baik tambahkan kebaikannya ya Allah, jika mereka tidak baik berikan bimbingan dan hidayahmu ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami ya Allah, jika mereka tidak baik jadikan mereka berikan hidayah yang sudah baik, tambahkan kebaikannya, dan kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau sungguh maha kuasa dan kami lemah, kami tidak mampu dalam memilih, akan tapi Engkau yang maha tahu. Kami mohon ya Allah, jadikan kami pendukung kemuliaan ya Allah, pendukung keindahan ya Allah, pendukung ya Allah kasih sayang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang ya Allah, yang sakit sembuhkan 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 ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Kami ingat detik ini, saat ini anak-anak kami, jadikan anak-anak kami ahli surga ya Allah. Anak kami yang itu ya Allah, anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, anak kami yang nomor 3, anak kami yang nomor 4, anak kami yang nomor 5, anak kami yang nomor 6, anak kami yang nomor 7. Anak-anak kami itu ya Allah, jadikan mereka anak-anak di surga ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Dan mereka yang tidak kau karunia anak ya Allah, karuniakan kepada mereka anak. Yang sudah pasti tidak kau karunia anak, kami mohon ya Allah, berikan kebahagiaan di dunia dan di surga. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, ikut andil dalam kemuliaan bersama kami saat ini. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan kepada kami hambamu yang tulus ahli surga yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis pesantren, para ustaz-ustaz, para habaib yang ada di kiri kanan tempat ini. Makmurkan ya Allah, jadikan murid mereka adalah murid-murid yang kelak akan menjadi juru-juru dakwah yang sesungguhnya, ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka ketulusan, dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari fitnah dan kebencian. Kami ingin hidup dengan cinta. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Asyhadu an mohon ditunggu, ada doa dari masyayikh, itu adalah intinya daripada majelis ini. Insyaallah nanti akan dibacakan doa oleh para masyayikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin wal hadirat